Drama rumah tangga pengusaha asal Medan Insan Nur Fahmi dengan Mawar dan Inara masih bergulir panas. Yang terbaru nih guys, viral pendapat Inara soal janda bisa menikah tanpa wali. Hal ini terungkap saat Inara berbincang di salah satu podcast baru-baru ini. Wanita berusia 32 tahun itu awalnya menceritakan perkenalannya dengan Insan hingga akhirnya mau menikah. Yang menariknya nih guys, Inara menyebut pilihan menikah siri karena statusnya sebagai janda yang tak perlu diramaikan atau harus wali untuk menikah. Dan menurut Inara, seorang janda tak perlu wali untuk menikah. Namun begitu, bukan berarti ia tak mau mengadakan walimah. Saat itu pernikahannya juga memenuhi rukun nikah. Ada wali dan keluarganya serta keluarga dari pihak Insan. Waktu dia ajak kamu nikah, kamu jawab langsung iya? Aku bilang aku pikir-pikir dulu. Jadi hari itu bukan kayak langsung hari itu akad, enggak, tapi kayak udah beberapa kali ngomong gitu sebelumnya gitu. Ada intro-intro lah gitu ke arah sana. Oke. Kan nikah sendiri. Lu gak curiga? Karena posisinya aku sudah pernah nikah kan. Jadi aku bukan anak gadis ya kan yang harus kayak ini pernikahan pertama harus diramaikan, harus ada wali gitu. Jadi saat itu ya kebetulan aku dapat pemahamannya saat itu ya, karena memang aku memang kurang pemahaman saat itu. Jadi aku pikir yang aku tahu saat itu adalah aku ini kan seorang janda. Nah seorang janda itu nggak wajib ada wali. Itu yang aku pahami saat itu, dan nggak wajib juga untuk kayak bikin walimah yang besar-besaran lah, seakan-akan ini pernikahan pertama gitu. Tapi ya bukan berarti kita nggak mau mengadakan walimah juga gitu. Kita mau mengadakan walimah. Kita juga saat itu sudah memenuhi rukun nikah juga. Ada wali, ada dari keluarga aku juga. Keluarga dia salah satu dari orang tua dia juga tahu ada aku gitu. Jadi aku pikir ya udah nggak ada masalah gitu. Tahan, Inara. Kan setiap wanita ketika dia ketemu laki-laki pasti maunya nikah. Ke jenjang berikutnya tuh nikah. Nikahnya harusnya nikah, bukan siri dong. Memang niatnya kita bukan nikah siri. Bukan nikah siri. Bukan, tapi karena masih lama, masih di 2026 rencananya saat itu. Untuk menuju ke sana itu kan nikah siri dulu aja. Iya, gitu. Itu menurut dia. Iya. Dan lu mau. Iya, karena memang di circle kita, di circle aku juga itu bukan suatu hal yang tabu. Ada beberapa teman aku, misal contoh suaminya kerja di lembaga people gitu ya. Syarat di sana itu tidak boleh menikah. Sedangkan dia sudah mau nikah nih, kan nggak boleh terdaftar. Jadi mau nggak mau harus nikah siri dulu untuk menghalalkan hubungannya. Baru nanti ketika sudah berjalan 1 tahun bekerja di lembaga tersebut, baru diperbolehkan nikah, baru diisbat. Maksud kamu begitu? Didaftarkan di KUA, diadakan walimah seperti itu. Arahnya begitu. Bukan karena kamu udah tahu dia udah punya istri. Bukan. Sekarang kapan kamu tahu dia punya istri? Keterangan Mawar di sini kamu katanya udah tahu. Beberapa hari, beberapa lama setelah kami nikah, tanggal berapa? Coba tanggal berapa? Belasan lah. Tanggal belasan Agustus. Menjelang akhir ya. Oke, bukan Oktober ya? Bukan. Belasan Agustus menjelang akhir. Iya, menjelang akhir baru dia cerita. Aku sebenarnya udah ada istri. Itu sudah nikah siri itu? Sudah. Lu nggak cek dulu belakangnya gitu loh? Karena aku ngeliat dia kan masih muda. Jadi aku mikirnya kayak nggak mungkin. Maksudnya dia udah nikah kan. Umur 26 maksudnya Gen Z. Nggak mikir aja dia udah nikah, udah punya anak ya kan. Kayak orang sih nggak percaya lu sepolos itu jujur sih. Iya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Ini kan kita rapiin benangnya satu-satu. Iya, kan, tapi gimana ya? Ya sudah, kalau kamu emang sejujurnya begitu ya udah. Karena orang nggak ada di posisi aku juga saat itu. Maksudnya aku ngerasa happy, ada orang yang mau terima anak-anak aku, ya kan. Terus dia orang yang baik gitu kan. Bertanggung jawab gitu, dia settle juga, jadi aku nggak mikir lebih jauh aja gitu. Kebawa sama perasaan ya berarti ya? Ya kan namanya kita perempuan, apa-apa kita memutuskan sesuatu pakai perasaan. Kalau kita pakai logika, nggak akan mungkin banyak kasus viral. Kamu nggak nanya orang tua?
Aku udah ngomong sama orang tua, aku lagi deket sama orang, bilang gitu. Rencana kami dalam waktu dekat mau nikah. Nanti kalau udah waktunya untuk diresmikan, kita bakalan undang semua keluarga. Oke. Sontak, pernyataan Inara tentang janda tidak wajib memakai wali nikah ini pun langsung memicu kontroversi. Apalagi hal ini berseberangan dengan pemandangan mayoritas ulama di tanah air. Jika merujuk pada ceramah Ustadz Adi Hidayat, janda sekalipun tetap dianjurkan berkonsultasi dan menghadirkan wali atau wali hakim untuk menikah. Karena tujuan pernikahan adalah sakinah atau ketenangan, bukan kegelisahan. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, nikah tetap sah jika rukun terpenuhi, namun tetap bermasalah secara adab dan komunikasi keluarga. Sementara itu, Inara juga meminta kepastian dari Mawa terkait status pernikahannya dengan Insan, apakah bercerai atau tidak. Sebab Inara ingin melakukan isbat nikah. Namun hampir 2 bulan lamanya masalah ini bergulir, Insan dan Inara belum kunjung mendapatkan restu dari Mawa. Kita mau menyelesaikan satu-satu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam itu boleh kan? Siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap dari awal sih nggak mau. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahannya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan, karena memang sebenarnya saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Niatan Inara soal isbat nikah ini pun mendapat sorotan dari Ustadz Dery Sulaiman selaku salah satu guru Inara. Menurutnya, isbat nikah yang diinginkan Inara untuk mengesahkan pernikahannya sebenarnya sah saja untuk dilakukan. Namun secara sosial bukan keputusan yang baik. Ia menilai Inara seharusnya menyelesaikan masalahnya satu persatu terlebih dahulu. Lantas di tengah konflik yang kian melebar, masih mungkinkah semua pihak benar-benar menempuh jalan damai yang sesungguhnya? Hikmah dari kejadian ini seperti apa, Bu Sadir? Ya, jadi pelajaran buat kita semua. Kalau menikah itu ada tata caranya, Islam, ya di negara juga diatur. Ya banyak ilmu sebetulnya kalau hati-hati sebetulnya kalau orang mau menikah. Dalam Islam itu diatur masalah poligami 2, 3, 4 itu diperbolehkan. Tapi dari satu saat tidak ada yang terjadi, tidak ada yang tersakiti. Maksud pernikahan itu bermakna untuk saling menyakiti. Jadi kalau ada pihak yang tersakiti, jadi sampai lapor ke kepolisian, berarti itu bukan dibuat dengan cara yang benar. Iya, tapi konsekuensinya kalau masuk ke rumah tangga yang sudah ada pernikahan itu tidak akan dapat izin dari negara. Harus tanda tangan istri pertama. Tapi memang harus ada izin istri pertama, Pak Ustadz ya? Nah, negara kan gitu. Kita tinggal di mana? Indonesia. Undang-undang. Oke, terus kemudian soal pernikahan siri itu harus segera diumumkan atau bagaimana? Nikah siri kok diumumkan? Enggak, artinya Nikah seperti itu sebetulnya harus diumumkan. itu makanya. Nah, sekarang kenapa ada sir? Sir itu namanya rahasia bahasa Arab. Kenapa nikah itu dirahasiakan? Ada pertimbangan, ada mungkin hal-hal di public figure, ada orang yang mau diumumkan jadi fitnah, maka dirahasiakan untuk mendapatkan dari zina dan sebagainya. Itu alasan siri. Tapi kalau seandainya orang nikah dirayakan, meskipun tidak pakai surat itu bukan siri. Meskipun orang nikahnya di KUA nih, tapi dirahasiakan itu siri. Ustaz, kalau nikah siri itu emang harus istri pertama harus mengetahui atau
tidak perlu mengetahui istri pertama ketika menikah atau seperti apa Ustaz? Kalau nikah siri kan nikah rahasia diam-diam lah ya. Siap ya?